dengan Ibu siapa saya bicara ini? Ibu ini Usaha apa yang Anda jalan? kalau usaha ya yang Mbak lihat ya, saya jualan sembako, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok lah intinya yang lebih utama yang saya jual di sini. Sudah berapa lama nih usaha berjalan? Kalau usaha ini berjalan dari tahun akhir 2017, sekarang 2025 ya, berarti sekitar jalan 8 tahun lah ini usahanya berjalan. Bagaimana cara menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam menjalani bisnis? Kalau etika kepemimpinan itu biasanya saya menerapkan sistem kejujuran di sini. Terus kita di sini kan tim ya, nggak ada namanya disembunyi-sembunyiin, semua keterbukaan. Intinya kejujuran lah yang lebih diutamakan di sini. Misalnya ada masalah apa ya kita harus ngomong, kita diskusikan bareng-bareng gimana baiknya. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau kemitraan lain? Kalau konflik ya biasanya itu kan sering terjadi antara ini anggota sama ini ya, tenaga saya sama pembeli misalnya nih. Terus konfliknya ya saya tanya ini anggotanya masalahnya apa, misalnya ada yang pelanggannya yang rewel gitu ya, kita sebagai pelayan di sini harus sabar gitu, ngasih tahu ke ini apa namanya ke anggota. Terus sabar, intinya kita harus sabar lah memberi pelayanan yang terbaik untuk apa namanya pembeli tadi. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Oh, kalau itu sekarang kan nih zaman ini kan nggak ini ya, persaingan ketat, di sini kan persaingannya itu ketat. Terus kalau ini biasanya kita tuh sebagai penjual harus pandai-pandai nyari barang agar tidak ketinggalan sama temannya untuk menjual barang yang lebih murah. Otomatis karena namanya pembeli ya, mereka pasti mencari namanya apa namanya murah, karena di sini kan basicnya rata-rata kan bakulan ya, bakulan tuh otomatis selisih 500 ataupun 1000 tuh pasti dicari sama namanya apa untuk dijual lagi ya, pembeli yang untuk dijual lagi ya Mbak ya gitu. Jadi kita penjual ya harus pandai-pandai nyari barang yang murah lah demi kelangsungan usaha selanjutnya. Kalau kita jual barang yang mahal otomatis barang tadi kan hendaknya lama tuh, putarannya juga lama gitu. Jadi kalau barang yang murah putarannya juga cepat gitu, uangnya juga cepat biar bisa bantu yang lain lagi. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Kalau organisasi kita kan di sini nggak organisasi ya, tapi tim ya. Di sini kan kita punya tim ya, bukan organisasi. Itu biasanya kita terapkan tuh kayak pagi-pagi terus udah bangun, jadwal jam kerjanya harus bener-bener ini ya apa namanya sesuai dari perjanjian awal kerja. Misalnya kita bangunnya jam 5 ya kita jam 5 terus buka toko, terus tutupnya jam 8 ya jam 8 kayak gitu biasanya. Buka jam? Kita bukanya jam 5 ya, nanti tutupnya jam 8. Itu kan sesuai perjanjian jam kerja dari awal masuk kerja. Tapi ya kadang lihat tenaganya juga ya, kalau kadang tenaganya kurang ya tutupnya kadang lebih cepat, lebih gasik lah gitu. Selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja secara berkala? Biasanya sih kalau saya nggak ada laporan, tapi cuman ada bukti dari nota-nota. Kita kalau di sini memang dari awal buka toko itu kita nggak punya laporan, tapi punyanya nota. Misalnya ngecek barang nih dari nota yang datang sesuai enggak nih, barang yang datang sama nota yang tertulis itu sesuai enggak gitu. Terus misalnya ada yang nggak sesuai nih ya, tanya ini sama anggota, ini gimana nih kok nggak sesuai, ini barang yang datang kayak gini segini jumlahnya kok barangnya nggak apa. Tapi itu nanti jadi tanggung jawab mereka yang ngecek barang gitu. Apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas? Kalau reward misalnya nih kan kita sistemnya kerja nggak ini ya, nggak apa namanya bukan pegawai ya. Jadi kalau masuk dibayar, nggak masuk ya nggak dibayar. Terus kalau dalam 1 bulan itu full kerja, berarti kan aku biasanya tuh saya tuh ngasih uang pokok misalnya, terus uang tambahan gaji, terus misalnya nih kayak ada barang-barang namanya
kardus ya, itu kan kita jual, kita kumpulin tuh kita jual, nanti dibagi sama anak-anak toko gitu. Jadi kan mereka jadi semangat gitu ngumpulin apa namanya tadi, ngumpulin barang-barang yang udah nggak pakai lah istilahnya gitu. Terus kalau mereka kasih rokok kan jadi lebih semangat lagi kerjanya gitu. Terus makannya juga harus dijaga, kalau saya makannya harus dijaga. Bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di dalam tim, dan apa dampak punishment-nya terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Punishment itu berarti pelanggaran ya? Iya. Itu misalnya nih anak-anak toko nih ada yang salah ngitung, bukan nanti saya tegur tuh, nih kok bisa kayak gini. Terus kayak kemarin ada kejadian ya, kemarin tuh ada yang belanja nih, harusnya bukan barangnya tapi dia bawa barangnya. Terus nanti kalau pas gajiannya saya potong lah intinya gitu dari yang kesalahan yang mereka perbuat kayak gitu. Sanksinya dipotong biar mereka lebih lebih teliti lagi lah. Jadi kan kita yang punya toko juga nggak dirugikan, terus anggota yang salah itu juga nggak dirugikan. Kalau 25 enggak yang pecahan singkat-singkat gitu. Itu berlaku untuk semua tim atau salah satu tim saja? Misal melakukan itu. semua, nggak ada aplikasi di sini. Misalnya satu nggak apa kesalahannya, misalnya si A nih salah jualin nih ya, nggak sanksi si A gitu. Misalnya si B ya si B, nggak. Misalnya satu yang lakukan kesalahan semuanya kena itu enggak. Misalnya per orang biasanya di sini. Misalnya si A nih salah jualin nih, misalnya entah salah ngitung, entah salah apa, pasti si A yang kena tegur gitu. Biar yang lainnya lebih teliti lah gitu, nggak sembarangan, nggak ngasal gitu lah. Intinya kan namanya juga kerjasama kita di sini ya, harus benar-benar teliti. Karena kan sembako juga nggak banyak ya untungnya ya, namanya sedikit toh. Jadi kan karena itemnya banyak tadi, jadinya banyak gitu. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan misi? Visi misi, kalau visi misinya tadi ya, visi misinya sih di sini saya mengutamakan keramahan, kemudian pelayanan. Namanya kita berdagang ya, kita harus lama lah sama yang namanya orang pembeli ya. Kan yang namanya orang beli itu karakternya beda-beda ya Mbak ya, bermacam-macam. Kadang ada yang rewel, kadang ada yang gampang, kadang ada yang namanya nurut sama yang pembeli. Kadang kita sebagai penjual yang harus nurut sama namanya pembeli gitu, yang harus banyak-banyak sabar lah di sini. Yang penting kita mengutamakan namanya pelayanan gitu. Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin mencapai visi, khususnya dalam mengembangkan spiritual vision dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Kalau saran saya untuk mahasiswa yang mau bangun bisnis ya harus semangat. Intinya tuh semangat. Terus 46 habisnya. habisnya 46. Bentar. 54. Ya harus semangat lah. Walaupun kita punya modal tapi kita nggak punya semangat ya sama aja bohong gitu kan. Terus oh ya jangan lupa namanya kita berdagang itu ada uang, ada barang gitu. Jangan sampai nanti kalian yang mau buka usaha nih uangnya dulu nih baru barangnya, itu jangan. Namanya di sini tuh pasti barang, intinya ada barang ada uang gitulah. Karena banyak namanya bohong-bohong gitu, karena udah pernah kejadian kayak gitu kan. Berapa? Banyak yang nggak inilah, intinya kayak gitu. Pokoknya semangat. Terus yang kedua ada niat ya kan. Yang ketiga itu pokoknya jangan sampai memberikan uang dulu baru namanya barang, karena banyak yang tipu-tipu lah intinya di sini. Mungkin segitu saja dari saya Bu, atas perhatiannya terima kasih. Sama-sama Mbak, semoga sekolahnya lancar.